Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Andrea Sikawadani. Nah, ibu-ibu tadi kita sudah belajar di modul 2 yang sesi ke-6, yaitu cermat, meminjam dan menabung. Nah, sekarang dari beberapa langkah kita sudah sampai ke langkah yang terakhir, langkah ke-6, yaitu penutup. Nah, di langkah yang penutup ini kita coba mengulang lagi. Tadi apa aja yang sampai pelajari tadi? Sampai ingin apa aja? Monggo Bu Siti. Tadi langkahnya apa aja? Bagus. Merencanakan hutang dengan hati-hati. Kemudian langkah selanjutnya apa Bu Siti? Betul. Memilih tempat meminjam. Nah, selanjutnya monggo Bu Siti apalagi? Menabung secara rutin. Ya, oke. Kemudian lanjutkan monggo langkah selanjutnya apa Bu Siti? Memilih cara dan tempat menabung. Iya betul. Ini ngomong Bu Siti semua ya. Oh iya ya. Bu Siti Mutmainah, Siti Fatimah, Siti Jamila, Siti Romlah. Yo nggih. Kalau gitu tepuk tangan semua buat Bu Siti semua. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa kok kita harus menabung? Kenapa menabung itu penting? Enggak, silakan Bu Siti. Iya, betul. Jadi menabung itu untuk berjaga-jaga. Jaga nih sesuatu yang mendesak, mendadak gitu nggih. Betul. Monggo, apalagi? Iya, menabung itu enggak harus dalam jumlah yang banyak, tapi sedikit-sedikit yang penting rutin. Gitu nggih. Kemudian lanjutkan lagi apa? Ya betul, membuat rencana tabungan. Jadi merencanakan tabungan biar tujuannya tercapai gitu nggih. Oke, lanjutkan monggo Bu Siti. Ya, menabung itu nggak harus nunggu sisa pengeluaran, betul. Jadi memang menabung itu disisihkan dari awal, nggak perlu nunggu sisa. Jadi dari awal memang sudah disisihkan untuk menabung. Ya, tepuk tangan lagi buat semua Bu Siti. Nah, sekarang saya mau tanya nih, seandainya kita harus terpaksa berhutang atau meminjam. Nah, itu apa yang harus kita pertimbangkan sebelum meminjam? Nah, monggo. Tadi sudah kita pelajari, monggo sebutkan apa, monggo Bu Siti. Nah, betul betul. Jadi meminjam itu buat apa? Jadi meminjam itu hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan gitu nggih. Betul. Monggo lanjutkan Bu Siti. Ya, jadi menggunakan tabungan dulu kalau ada. Kalau ada gunakan tabungan dulu, betul. Kemudian menggunakan aset, barang berharga yang mungkin kalau dijual itu bisa jadi uang, itu namanya aset, barang berharga. Misalkan kayak emas atau sawah gitu, itu digunakan dulu sebelum meminjam. Oke, betul Bu Siti. Selanjutnya monggo, menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita saat membayarnya. Ya, jadi jangan sampai kita pinjem tapi nggak bisa bayar gitu ya. Jadi sesuaikan dengan pendapatan kita itu, jangan sampai terlalu besar utangnya gitu nggih. Nah, kemudian lanjut monggo, menyesuaikan waktu pengembalian hutang atau pengembalian pinjaman itu dengan pola pendapatan kita. Ya betul, jadi bisa harian, bisa mingguan atau musiman mungkin nggih. Nggih, monggo lanjut Bu Siti. Nggih, betul. Jadi membandingkan tempat-tempat pinjaman. Jadi dengan membandingkan itu mencari tempat pinjaman yang total pengembaliannya itu paling kecil. Ya, tepuk tangan lagi buat Bu Siti semua. Nah, tetap semangat kan Bu Siti semuanya? Oke, mantap. Nah, sekarang biar lebih jelas, lebih enak, sekarang kita lihat film. Oke? Oke, lihat film dulu. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat, dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang.
Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, di sesi yang ke-6 itu ada hal-hal penting yang bisa kita baca lagi di brosur mulai halaman 5. Nah, ini halaman 5 yaitu biasakan menabung dengan disiplin. Jadi biar sedikit asal rutin, ya, yang penting rutin, meskipun sedikit-sedikit. Nah, di halaman ke-6, jika perlu berhutang, rencanakan dengan matang. Jadi enggak gerusa-gerusu kalau mau hutang, ya. Nah, kemudian di halaman ke-8, tips untuk menabung, yaitu A. Tentukan dulu tujuan untuk menabung itu apa. Jadi misal untuk membayar uang sekolah, modal usaha, atau berjaga-jaga. Yang B, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. C, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal, jadi bukan menunggu sisa pengeluaran. Yang D, menabung tidak harus banyak asalkan rutin, ya, yang tadi. Kemudian yang E, menabunglah dengan disiplin. Nah, kemudian di halaman ke-9, cara membuka tabungan, ya, misalkan di bank, yaitu menunjukkan identitas diri atau KTP, SIM. Terus kemudian mengisi formulir yang sudah disediakan sama bank, membayar setoran awal minimal. Nah, itu beda-beda tiap bank, ya. Kemudian untuk yang koperasi, menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM dan lain-lainnya. Kemudian mengisi formulir keanggotaan, membayar simpanan pokok. Nah, ini sekali selama menjadi anggota. Dan simpanan wajib itu biasanya cuma bulanan atau tahunan. Yang jumlahnya nanti berbeda-beda ditentukan masing-masing koperasi. Nah, gitu nih. Kemudian untuk yang halaman ke-10, pertimbangkan sebelum berutang. Jadi mempertimbangkan dulu sebelum berutang. Itu apa aja? Itu A, pinjam itu hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Yang B, jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dulu. Yang C, pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Yang D, pilih tempat meminjam dengan total pengembalian yang terkecil. Yang E, pilih waktu pengembalian sesuaikan dengan pola pendapatan. Jadi saya cuma mengingatkan tadi apa yang sudah kita pelajari tadi coba diterapkan di rumah masing-masing, diterapkan di keluarganya masing-masing, nggih. Karena nanti yang dapat manfaatnya juga sampean sendiri, keluarganya sampean sendiri. Kalau sudah ada tabungan dan bebas dari utang kan juga sampean sendiri yang enak, gitu nggih. Oke. Nah, kemudian Bu Siti sudah punya buku pintar kan. Nah, nanti di rumah buku pintarnya itu waktu di rumah nanti buka halaman 22 sama 23 yang ini ya. Oke, yang ini. Nah, nanti itu di rumah nanti diisi. Coba dilingkari aja mana yang tepat. Jawaban yang tepat di sini dilingkari. Oke, itu. Nah, kita sudah belajar cara mengendalikan pengeluaran, mengelola hutang, kemudian cara menabung. Nah, sekarang kita juga harus tahu gimana caranya untuk menambah penghasilan. Jadi menambah penghasilan kita juga harus tahu. Nah, menarik ya. Nah, jadi di bulan depan nanti kita akan belajar di sesi yang ke-7 yaitu memulai usaha. Nah, mohon nanti kehadirannya ibu-ibu semua itu di sini lagi, nanti kita akan belajar lagi
bagaimana cara menambah penghasilan di sesi yang ketujuh, yaitu memulai usaha. Oke, matur nuwun buat Bu Siti semua. Semoga ini semua bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya. Sampai jumpa di bulan depan. Monggo. Assalamualaikum.